Hai Dirs, kita kembali lagi ke dapur. Kali ini kita mau buat milk bed keju yang ngeju banget dan susunya berlimpah. Kamu bisa lihat resep lengkapnya di description box. Untuk langkah-langkahnya kamu ikutin di video ini ya. Yang pertama kita harus mempersiapkan bahan-bahannya tentu saja. Kemudian kamu juga harus mempersiapkan loyangnya. Dan jangan lupa untuk memanaskan oven terlebih dahulu. Sekarang kita campurkan gula, 3 butir telur, 1 butir kuning telur, garam dan pengembang serta vanila supaya adonannya wangi. Kita mixer dengan kecepatan tinggi supaya dia cepat mengembangnya. Nah, buat kamu yang masih pemula, silakan ditonton video ini sampai habis supaya nanti kamu nggak bingung. Ini adonannya harus seperti apa baru dikatakan selesai gitu. Jadi nanti adonannya ini harus kental berjejak gitu, jangan terlalu cair karena kita mau buat sponge cake gitu. Sponge cake itu yang kayak tahu kan yang spons ya, dia berlobang-lobang gitu dan dia agak kering. Oke, sekarang kita lanjutkan ke mixing. Nanti kamu bisa lihat di sini hasil mixingnya itu seperti apa sih yang kental berjejak. Jadi kental berjejak itu dia kalau adonannya kita angkat dia udah nggak cair, tapi dia meninggalkan jejak seperti jambul gitu. Kamu bisa cek di sini dia sudah mulai kental dan kalau kita angkat mixernya dia sudah berjambul. Nah, ini dia jambulnya. Berarti adonannya sudah kental berjejak. Kita ambil 2 sendok adonan dan kita masukkan ke dalam margarin yang sudah dicairkan. Nah, si adonan ini kita campur rata gitu. Jadi mempermudah kamu nanti mixing si mentega cairnya ke dalam adonan yang tadi pertama kita buat. Ini tujuannya untuk mempermudah aja sih, tapi kalau kamu bisa mixing si mentega cair dengan adonan pertama tadi, it's okay. Tapi saya lebih gampang kalau dengan cara ini. Setelah adonan kecil ini kita mixing rata, nanti kita masukkan lagi ke dalam adonan pertama yang lebih banyak. Jadi lebih gampang untuk mencampur si margarin cair dengan adonan pertama tadi yang kita buat. Oke, ini kita mix, kita make sure kalau si margarinnya tidak ada yang tertinggal di bawah gitu. Jadi nanti nggak ada yang sebagian meleleh gitu. Jadi dia merata si margarinnya. Oke, setelah selesai kita campur, kita masukkan tepung yang sudah diayak ya, Dirs. Ingat, tepungnya harus diayak. Supaya apa? Supaya nanti adonannya itu tidak menggerindil. Menggerindil itu kayak ada tepung-tepung yang masih bulat seperti itu gitu, atau mungkin kan kita nggak tahu ya tepung itu tiba-tiba kemasukan kotoran yang kecil-kecil atau tiba-tiba ada semut atau binatang apa gitu. Tapi mudah-mudahan sih tepung yang kamu pakai itu tepung yang bersih gitu ya. Nah, ini kita adon, kita campurkan pelan-pelan aja dan make sure kalau tepungnya itu sudah tercampur rata dengan adonan pertama tadi gitu. Kalau sudah selesai kita masukkan ke dalam loyang yang tadi kita sudah siapkan, kita ratakan kita ratakan dan jangan lupa untuk dihentak-hentakkan supaya udaranya keluar gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 160 derajat, api atas bawah selama 30 menit.
tapi kamu harus menyesuaikan dengan ovenmu juga karena masing-masing oven itu suka berbeda suhunya. Gitu. Sambil menunggu pancake-nya selesai, kita mempersiapkan tres leches-nya. Tres leches ini itu cairan susu, namanya juga cairan susu ya. Ini campuran dari 3 jenis susu. Ada di description box ya, nanti untuk resepnya, ukurannya kamu bisa lihat di sana. Kamu tinggal aduk-aduk aja ini si campuran ketiga susu tadi. Segampang itu sih kalau mau buat tres lechesnya. Walaupun gampang tapi rasanya tuh milky banget, mewah pokoknya. Oke, kita aduk sampai rata. Udah selesai gitu aja untuk tres lechesnya. Kita masuk ke langkah selanjutnya sambil menunggu pancake-nya, kita buat chantilly cream-nya. Chantilly cream ini sih kamu bisa buat dari whipped cream cair atau whipped cream bubuk seperti yang saya ini, bebas untuk chantilly cream-nya. Di sini saya pakainya yang bubuk. Jadi chantilly cream ini terbuat dari whipped cream bubuk dicampur dengan air dingin. Karena saya nggak bisa pakai mixer tangan, jadi pakainya mixer yang listrik gitu supaya dia benar-benar ngembang seperti yang kamu lihat di video. Karena kalau misalnya pakai tangan lumayan ya gempor untuk buat dia jadi si kembang ini gitu. Oke, selesai si chantilly creamnya kita. Kita cek pancake-nya sudah mateng. Ini dia penampakannya, warnanya cantik ya. Dan ini harus kita apakan, dears? Kita harus potong itu kulit-kulitnya. Sayang banget gak sih kulit-kulitnya kalau dipotong? Ya gak sayang sih, kamu bisa makan juga itu si kulitnya karena memang rasa pancake-nya ini enak gitu kan. Oke, kita buka dulu kertasnya. Seperti biasa karena kertasnya ini gak bisa dimakan juga ya kan. Kertasnya kita lepas, terus kita buang. Harap sabar ya, kali ini tuh bukanya agak lama. Takut rusak ini si pancake-nya karena tipis ya kan. Oke, sekarang sudah hampir selesai. Mohon maaf agak lama kali ini karena dia agak lengket. Terus nanti setelah ini kita mau potong kulit-kulitnya. Selesai nih, kita sudah pindahkan dia ke wadah lain supaya lebih mudah untuk memotongnya gitu. Nih, kita kulitin bagian atasnya ya. Pelan-pelan aja untuk motongnya, takutnya nanti terlalu tebal kamu potong malah kebuang pancake-nya. Ini benar-benar kulitnya aja yang dipotong. Gampang sih ini sebenarnya motongin kulitnya, cuman harus sabar, harus hati-hati supaya motongnya itu rapi gitu. Yang bosen nonton motong kulitnya ini boleh di skip, nanti lanjut ke video menata ya, nanti next tinggal menata aja. Tapi kamu tahu nggak, ini tuh ceritanya si anak gadisku itu udah 2 minggu minta dibuatin dessert box ini, cuman karena musim lagi nggak bagus, serumah itu gonta-ganti kurang sehat, mulai dari kakaknya, adeknya, bapaknya. Untung emaknya masih sehat-sehat aja ya kan. Jadi karena semuanya sudah pada sembuh, akhirnya emak pergi ke dapur untuk menuntaskan janji yang sudah tertunda. Buat apa? Buat milk bed keju. Dan dia dong yang ngabisin ini semua. Emak cuman icip-icip doang. Dan papanya itu sebenarnya
dari awal tuh nggak terlalu suka ini karena ngelihat, "Ih, apa sih benyek-benyek bercair," gitu. Tapi setelah dia coba, ternyata ya dia bilang, "Wow, enak ya." Dia baru tahu ya kan. Nih, udah selesai nih kita kulitin. Sekarang, kamu bisa lihat nih sponge cake-nya itu bener-bener berongga-rongga gitu dan dia agak kering. Karena memang tujuannya kita nanti mau kasih cairan. Kan kita potong 4, oh iya, aku tuh nggak pakai yang box Mika ya, karena ini memang untuk konsumsi pribadi. Jadi aku pakai yang Tupperware ukuran berapa itu ya, ukuran 10 senti ya, 10 sentian gitu. Karena memang untuk konsumsi pribadi, jadi ya udah pakai peralatan yang ada di rumah. Nih kamu pasti punya nih yang Tupperware begini ya kan, yang kecil-kecil itu. Terus kamu masukkan 1 lapis sponge cake ke dalam wadah, kamu siram-siram, siram lagi sampai dia kebanjiran, tapi jangan jangan banjir-banjir banget juga sih, karena nanti kan, kamu masih harus banjirin dari lapisan atas. Oke, kamu bisa lihat si susunya itu meresap ke dalam cake-nya, gitu. Banyak ya susunya, melimpah dong. Ini kita taruh lagi supaya agak banjir, karena nanti kalau kering, nggak enak juga ya, kering-kering gitu, namanya juga milk bed, harusnya dia bermandikan susu. Oke, sudah mulai banjir. Sekarang kita taruh, chantilly cream-nya ke atas, kue yang sudah disiram dengan susu tadi. Kita ratakan pelan-pelan aja buat kamu yang baru pertama kali. Mungkin ini akan sulit, tapi kamu bersabar aja ya supaya dia cantik ratanya seperti ini. Oke, and then kita masukkan lagi potongan kue yang kedua. Potongan kue yang kedua ini juga kita siram dengan tres leches-nya, dengan susunya. Tuh kamu lihat, susunya meresap ke dalam sponge cake-nya tuh karena dia benar-benar kering. Kita siram lagi sampai dia banjir. Nih, udah kebanjiran dia tuh, kebanjiran. Udah oke kan? Nah, sekarang kita masukkan si chantilly cream-nya lagi ke atas lapisan yang kedua ini. Mungkin agak bosen sih kalau ngelihat video ini panjang banget, karena memang proses pembuatannya itu segitu lamanya, sebanyak itu gitu. Walaupun ngabisinnya cuma sebentar doang. Nah, udah selesai nih si chantilly cream-nya. Sekarang kita taburkan parutan keju. Oke, jangan lupa ya, sebelum kamu menaburkan parutan keju ini, kamu cuci tangan dulu guys, supaya hasil masakanmu itu tetap bersih. Kenapa pakai tangan? Karena kalau pakai sendok itu tuh belibet, susah susah banget untuk merapikannya. Jadi aku pilih pakai tangan karena ini untuk dikonsumsi sendiri. Kalau untuk jualan ya mendingan kamu pakai sarung tangan plastik ya. Karena orang-orang ngelihat, "Ih, apaan sih nggak pakai sarung tangan?" gitu kan. Oke, sudah jadi sih milk bed-nya kita sudah selesai, kita tinggal, tutup dulu dan diademin di kulkas. By the way tadi, si tres leches-nya itu masih ada sisa loh, dan sisanya itu nggak harus kamu buang, karena nanti untuk makan si milk bed ini, kamu juga masih taburin itu sisa si tres leches-nya gitu. Ini sisanya ya, jangan dibuang, ini nanti mau disiram ke, kue yang tadi sudah selesai, ke si milk bed yang tadi sudah selesai, oke? Mari kita simpan di lemari es. Ya, kita tunggu sampai dia
dingin. Karena makan ini itu lebih seger kalau dingin-dingin, menurut saya sih. Tapi kalau kamu nggak suka dingin atau nggak bisa makan dingin, setelah selesai kamu langsung taburin sisa, tres leches-nya tadi, it's okay gitu. Itu semua kembali ke selera masing-masing. Tara, sekarang dia sudah dingin dan sudah kita keluarkan dari kulkas. Kita taburin dengan tres leches yang sisa tadi. Kamu lihat banjir dong. Buat kamu yang nggak terlalu suka banjir ya nggak apa-apa, dikasih dikit-dikit aja. Oke, selesai dan selamat menikmati. Bye bye.